Malam-malam dadakan bikin camilan dari satu bungkus Blue Band Cake and Cookies. Dan ini rasanya cookiesnya enak banget. Cara bikinnya mudah dan jadinya ternyata juga cukup banyak. Halo semuanya, ikuti saya yuk dan tonton video ini sampai habis. Di sini saya menggunakan satu bungkus Blue Band Cake and Cookies ini 200 gram dan juga di sini saya menggunakan vanili cair dan juga baking powder serta 2 butir telur dan juga satu bungkus choco chips dan juga 1 kg tepung terigu. Tapi tepungnya yang saya gunakan hanya sekitar 400 gram aja. Pertama, untuk Blue Bandnya ini saya lelehkan terlebih dahulu. Ini tuh sebenarnya sudah malam tapi tiba-tiba si Pak suami ngomong pengen camilan, anak-anak juga ngomong pengen rasanya ngemil makanan yang ada choco chipsnya. Ya udah, karena semua stoknya ada di rumah jadinya saya bikin cookies choco chips yang simple ini. Nah, untuk Blue Bandnya ini cukup kita lelehkan saja, jangan sampai meletup-letup atau mendidih lama untuk Blue Bandnya. Jadi cukup dilelehkan seperti ini, kemudian matikan apinya. Berikutnya di sini saya akan tambahkan gula pasir dalam keadaan Blue Bandnya masih panas atau masih hangat. Untuk gula pasirnya saya menggunakan sebanyak 17 sendok makan. Selanjutnya di sini saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kalau teman-teman punya whisk di rumah silakan diaduk menggunakan whisk ya. Tapi saran saya jangan menggunakan mixer. Takut teksturnya nanti berubah atau berbusa kalau kelamaan di mixer. Jadi cukup diaduk-aduk aja. Nah, karena tadi gula pasirnya itu masih menggerindil-gerindil karena saya menggunakan gula pasir biasa, jadi langsung aja masih dalam keadaan hangat saya tambahkan telur 2 butir yang sudah saya pecahkan terlebih dahulu. Nah, telur ini membantu gulanya mudah larut. Jadi ketika telurnya sudah masuk, sudah tercampur, cara ngaduknya lebih cepat lagi. Selanjutnya saya tambahkan 1 sendok makan untuk vanili cair agar bau amisnya hilang. Berikutnya saya aduk-aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur. Nah, setelah itu di sini saya sudah menyediakan tepung terigu sebanyak 400 gram yang sudah saya ayak terlebih dahulu dan sudah saya campurkan baking powder sebanyak 1 sendok makan. Wajib sekali diayak terlebih dahulu biar nggak menggerindil tuh yang namanya tepung-tepung terigunya. Berikutnya di sini saya aduk lagi. Jadi cara menambahkan tepung terigunya itu secara bertahap. Jangan ditambahkan sekaligus. Nah, nanti ketika sudah diaduk-aduk namun ternyata udah terasa tua banget, maka boleh langsung di skip tepungnya. Berikutnya di sini jangan lupa tambahkan sedikit atau secukupnya aja garam halus. Lalu lanjut menambahkan sisa tepung terigu yang ada tadi. Kemudian lanjut diaduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, begini untuk hasil akhirnya teksturnya. Ternyata 400 gramnya pas banget, cocok, nggak ketuaan dan juga nggak lembek. Berikutnya tinggal saya tambahkan choco chips secukupnya. Nah, kalau teman-teman nggak punya choco chips di rumah, ini bisa diganti dengan irisan coklat batang. Coklat batang yang ada cukup diiris tipis-tipis saja, kemudian dicampur di akhir seperti ini. Nah, setelah choco chipsnya selesai saya campurkan dan saya aduk rata, berikutnya saya simpan terlebih dahulu di dalam freezer selama 15 menit. Sambil menunggu 15 menit saya panaskan oven terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena ketika cookiesnya ini nanti dipanggang dalam keadaan ovennya benar-benar udah panas banget, maka hasilnya akan lebih bagus, lebih crunchy. Tidak terasa sudah 15 menit berlalu, saatnya saya keluarkan untuk adonannya dari dalam freezer. Nah, seperti ini untuk teksturnya setelah dimasukkan ke dalam freezer. Jadi semakin keset, semakin nggak tua ya, nggak keras juga, tapi semakin padat rasanya. Berikutnya di sini saya menggunakan cetakan yang ukurannya 7,5 mili agar adonannya besarnya sama merata. Nggak ada yang jomplang, ada yang besar banget, ada yang kecil banget. Nah, jadi pertama saya gulung-gulung terlebih dahulu ukurannya biar sama semuanya. Kemudian saya tekan-tekan bagian atas kuenya. Boleh menggunakan tangan atau boleh juga menggunakan sendok, tapi saya lebih suka menggunakan tangan seperti ini karena hasilnya akan terlihat lebih natural.
Pernah saya menggunakan ujung sendok tapi hasilnya kelihatan tipis-tipis dan mudah terbelah atau pecah-pecah. Jadi saya menggunakan ujung jari aja. Nah, selanjutnya selagi ovennya sudah panas, langsung aja saya panggang kuenya. Ini untuk durasi panggangnya sekitar 30 sampai 45 menit. Dengan suhu 150 derajat, api atas bawah. Tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Karena adonannya masih tersisa banyak, jadinya saya bikin lagi menggunakan loyang yang satunya. Teman-teman ini nyebutnya apa? Loyang apa talam ya? Tiap daerah mungkin beda-beda ya, tapi saya nyebutnya ini loyang. Nah, selanjutnya saya panggang aja dan saya taruh ke posisi bagian atas untuk loyang yang kedua ini. Jangan lupa sering-sering dicek dan pindahkan posisinya. Kalau di bawahnya udah matang, dipindahkan ke atas dan sebaliknya. Nah, setelah 45 menit berlalu ternyata udah matang dan saatnya saya sajikan untuk dimakan bareng-bareng. Tapi pertama kali akan ditester oleh suami saya karena ini permintaannya malam-malam minta dibuatin camilan dan rasanya katanya enak, gurih, dimakan masih dalam keadaan hangat, enak banget. Dan dia ini punya kebiasaan kalau makan roti, makan kue atau cookies itu dicelupin ke minumannya, ke kopinya. Kalau saya sebenarnya nggak suka. Jadi untuk teksturnya itu seperti ini ya. Dari dekat ini garing, renyah banget, matang sampai ke dalam. Dan juga awet, disimpan sampai berhari-hari ke dalam toples. Nah, untuk 200 gram Blue Band Cake and Cookies itu jadinya cukup banyak. Ada satu toples seperti ini juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis.